Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 57, Aku Punya Lingeri Baru. Ricky mulai dengan sentuhan lembut di kedua pucuk bukitnya. Kadang memilin bahkan meremas lembut hingga tubuh istrinya melengkung ketika ia menjadi bayi yang dengan rakusnya menghisap pucuk kemerahannya. "Mas," desah Karin. "Iya sayang." Ricky seperti sedang diingatkan untuk kembali pada mode lembutnya. Ternyata tidak menggunakan obat laknat itu pun dia hampir saja kesetanan menikmati tubuh mungil Karin. Ricky kembali meraih bibir sang istri. Mereka kembali bermain dengan lidah mereka. Saling menyesap dan bertukar selaiva. Sedang dua jarinya bergerak lembut memanjakan area bawah istrinya. Semakin lama dua jari itu bergerak dengan tempo yang semakin cepat. "Ah, Mas Mem," desahan Karin semakin kencang. Ricky terus saja melumat bibir kemerahan itu hingga suara lengguhan-lengguhan sang istri menjadi tertahan. "Karin pengen pipis," teriak Karin. "Keluarin sayang," ucap Ricky. Bukannya memperlambat tapi Ricky malah mempercepat gerakan tangannya. Hingga dia tersenyum puas ketika istri kecilnya mengalami pelepasan untuk pertama kalinya. Nafas Karin terlihat masih tersengal-sengal ketika Ricky sudah siap pada permainan inti mereka. Ricky melebarkan kedua kaki sang istri dengan mata yang sudah berkabut. "Mas," lirih Karin. "Rileks ya, Mas, pelan-pelan kok. Tapi tahan sedikit karena mungkin akan masih sedikit sakit." Perlahan Ricky mencoba memasuki tubuh istrinya. Ternyata masih saja sangat sempit meski dulu ia pernah beberapa kali memasukinya. "Mas, sakit." Karin merasakan sakit yang teramat di bagian bawahnya. Baru ujungnya yang mulai menerobos tapi wanitanya sudah terlihat kesakitan. "Tahan dikit ya." Dan Ricky dengan sedikit tenaga memasukkan semua dengan gerakan cepat. Wanitanya tentu saja menjerit. Bahkan bahu Ricky terasa perih karena dua tangan mungil itu mencengkeram bahunya dengan kuatnya. Ricky membiarkan tongkatnya berdiam sejenak untuk menikmat kehangatan dan denyutan lembut di bawah sana. Dan dia mulai bergerak ketika Karin dirasa sudah bisa menerimanya. Lembut di awal tapi lama-kelamaan Ricky semakin menggila. Suara desahan atau rangan bersahut-sahutan menggema di dinding kamar itu. Bersamaan dengan suara beradunya kulit dua tubuh yang terdengar sangat nyaring. Hingga akhirnya Ricky ambruk di atas tubuh polos istrinya setelah keduanya sampai pada puncak gelombang yang membuat keduanya mengerang merasakan kenikmatan. "Terima kasih sayang. Mas sayang sama kamu." Ricky memberikan kecupan-kecupan kecil pada wajah sang istri yang sudah terlihat lelah. Paginya Ricky tak bisa berhenti tersenyum melihat bibir sang istri yang terus saja mengerucut. Bagaimana tidak jika sampai hampir pagi mereka baru menghentikan kegiatan panas mereka. "Sayang, mau lagi ya? Kok bibirnya dibikin seksi gitu? Niat banget sih kamu pengen goda Mas," goda Ricky pada istrinya. "Bodoh, Mas." Ricky nyebelin. Karin menutup seluruh tubuhnya dengan menggunakan selimut ketika Ricky memeluk erat tubuh yang sudah sangat menjadi candunya itu. Ricky tahu istrinya marah karena pagi tadi ketika memandikan sang istri dia masih saja sempat kembali menyalurkan hasratnya. Entah. Tapi malam ini ia benar-benar bersemangat untuk selalu menyentuh tubuh mungil sang istri. "Mas udah izinin kamu 2 hari untuk istirahat di rumah." Karin kaget dan membuka selimutnya ketika mendengar perkataan suaminya. "Ya ampun, Karin ada kelas nanti jam 8 Mas," pekiknya. "Yakin bisa jalan?" goda Ricky yang gemas melihat raut panik istrinya. "Lo kok malah nangis sih sayang?" "Udah dong, kan Mas udah izinin kamu hari ini," ucap Ricky. "Jahat, tadi malam Mas bilang cuma sekali lagi. Tapi Mas bikin badan Karin capek sampai pagi," ucap Karin. Ricky terkekeh mendengar protes dari istrinya. Tadi malam setelah selesai permainan pertama memang ia meminta jatah lagi. Dan dia bilang hanya akan mengulangi sekali itu. Tapi apa daya tubuh mungil itu terlalu nikmat untuk ia abaikan. "Kamu enak sih sayang. Nagih banget. Ini aja mau nambah lagi pengennya," ujar Ricky sambil menggaruk tengkuknya ketika Karin menatap sinis padanya. "Mas," protes Karin. "Boleh nambah?" tanya Ricky. "CKK, bukan itu. Tapi Karin lapar banget," ujar Karin yang merasakan perutnya sudah mulai lapar. Ricky menepuk dahinya.
Ia sampai melupakan sarapan untuk mereka. Karin tidak mungkin turun dengan keadaan begini. Untung saja tak ada Mbok Mar yang mengetuk pintu pagi ini. Mungkin mereka tahu dan paham apa yang mereka lakukan di dalam kamar ini. Maaf ya, terlalu sibuk makan kamu Mas jadi lupa kalau pagi ini kita belum sarapan. Kata-kata frontal itu sukses mendapat cubitan keras di perutnya. Tapi cubitan itu malah kembali membangunkan sesuatu yang tadi sudah tidur. Sayang, Mas, lapar Karin, protes Karin. Iya, tapi abis sarapan lagi ya. Pinta Ricky yang masih belum menyerah menggoda istrinya. Bodoh amat, nyebelin dasar, ujar Karin. Ricky segera turun dan berjalan ke arah dapur. Terlihat beberapa art yang tiap pagi bertugas bersih-bersih dan merapikan rumah mengangguk hormat padanya. Dia menghampiri Mbok Mar yang masih sibuk di dapur. Dia terlihat sedang membuat sesuatu. Pagi Mbok, sapa Ricky. Pagi Den, Non Karin mana? Kok nggak ikut turun sarapan? Tanya Mbok Mar. Sepertinya dia sarapan di kamar deh Mbok. Lagi nggak enak badan kayaknya. Ujar Ricky dengan salah tingkah. Dia yang membuat sang istri tidak bisa berjalan pagi ini. Mbok Mar hanya tersenyum. Ia juga pernah muda hingga ia tahu apa yang terjadi semalam pada nyonya mudanya. Ya sudah Simbo juga sudah siapin sarapan itu di nampan. Sama ini. Mbok Mar terlihat menaruh masakan yang baru saja selesai ia buat. Dan masukkan ke dalam mangkok kecil. Itu apa Mbok? Tanya Ricky. Ini sup sumsum dengan sedikit jahe. Biar pegel-pegel Non Karin segera hilang. Ini Mbok juga siapin obat oles sekalian. Itu punggung dan Ricky merah-merah semua kayak gitu. Ucap Mbok Mar sambil menunjuk ke arah punggung Ricky. Ricky menggaruk tengkuknya. Ternyata pembantunya itu tahu semuanya. Tanda merah di punggungnya adalah tanda cinta dari sang istri. Karin selalu mencakar punggungnya ketika ia menggila saat memacu untuk mencapai kenikmatan. Sementara itu di kediaman Baskoro, Arga sudah rapi untuk siap-siap pergi menemui John. Mas mau ke kantor kan? Tanya Anjani. Dahi Anjani berkerut melihat heran pada tampilan sang suami pagi ini. Memang memakai setelan kerja biasa dengan dasi yang rapi. Hanya saja Arga memakai jaket kulit warna hitam sebagai luarannya. Iya sayang. Memangnya kenapa? Tanya Arga. Kok dandan ganteng banget? Mas ada janji sama orang. Arga terkekeh ketika pujian meluncur dari bibir sang istri. Bukannya kamu pernah bilang kalau Mas lebih ganteng kalau nggak pakai baju ya? Nanti siang aku ada pertemuan penting sayang. Ujar Arga. Sama wanita? Tanya Anjani. Belum tahu sih. Tapi aku sama papa yang pergi ke sana. Ada Charlie juga. Posesif bener sih kamu. Goda Arga. Cek kakak. Cuma nanya Mas. Sahut Anjani. Arga merengkuh tubuh sang istri yang sudah merajuk. Diciuminya tengkuk dan pundaknya hingga satu desisan keluar dari bibir candunya itu. Mas, udah ah. Entar ujung-ujungnya nggak pakai baju beneran kalau kamu nempel terus kayak gini. Ucap Anjani. Kan udah halal. Katanya malah mulai menggigit kecil leher istrinya. Maas, lirih Anjani. Sayang. Yuk, pinta Arga. Tapi papa sama mama udah nungguin kita sarapan di bawah. Nggak enak sama mereka. Lagian semalam juga udah kan, ucap Anjani. Baru sekali. Mana enak sih. Mereka nggak bakal ingat kita kalau lagi sama Dharma. Please sekali lagi ya. Gerak cepat deh. Janji. Rengek Arga. Mana bisa cepat kalau sama Mas. Lepas geli, protes Anjani pada suaminya yang kedua tangannya sudah ada di area depannya. Menerobos penyangga yang masih terpakai rapi. Tok, tok, pintu kamar mereka diketuk seseorang. Mungkin oleh salah seorang art. Anjani menjulurkan lidahnya ketika akhirnya bisa lepas dari rengkuhan suami mesumnya. Semalam ketika Arga ingin mengulang kegiatan panas mereka, Dharma malah terbangun dan minta ditemani bermain dengan papanya sampai tengah malam. Dan itu menjadi salah satu kegiatan rutin Arga dan putranya saat malam hari. Mas turun yuk sarapan. Tadi ada art kesini bilang Mas udah ditungguin papa di bawah. Pinta Anjani. Dengan wajah ditekuk Arga mengikuti langkah istrinya yang mulai menuruni tangga menuju ruang makan. Anjani berhenti sesaat untuk menyamakan posisi di samping suaminya. Kemudian dia berbisik tepat di telinga Arga. Aku punya lingerie baru. Nanti jangan telat pulang ya. Hanya sebuah bisikan bisa kembali membuat wajah itu ceria kembali.
Arga mengecup kening Anjani dengan mesranya dan pemandangan itu dilihat sang mama yang sedang menggendong Dharma di bawah. Dara bahagia melihat perubahan putranya, yang dulu terlihat dingin dan tak tersentuh. Kini menjadi pribadi yang hangat dan menyenangkan jika di depan keluarganya, walaupun tetap saja seperti gunung es jika di luar sana. Dharma menjerit senang melihat kedua orang tuanya yang terlihat turun dari tangga. Tangannya terjulur seolah ingin ikut salah satu di antara mereka. Anjani segera mengulurkan tangan pada putranya, tapi Dharma menolak. Sepertinya bayi gembul itu ingin digendong sang papa. Dede, kau pilih papa sih. Nggak usah senyum-senyum nggak jelas gitu mas. Jelek tahu. Arga tertawa senang melihat Anjani yang cemburu pada dirinya. Semakin lama Dharma memang menjadi sangat dekat dengannya. Jika sedang di rumah maka dua laki-laki itu tak akan mau dipisahkan. Begitupun jika sedang bersama Galih. Dharma tidak akan pernah mau bersama dengan neneknya, Dara. Anjani sepertinya kalian harus program bayi secepatnya. Satu bayi perempuan agar mama dan kamu tidak kesepian lagi. Pria-pria Baskoro itu lama-lama menyebalkan, ujar Dara. Arga dan Galih sontak tertawa mendengar keluhan sang mama. Tenang mah, bukan hanya satu. Tapi kami akan penuhi rumah ini dengan anak-anak kami. Ya kan sayang, ucap Arga. Anjani hanya menjawab dengan senyuman. Sarapan yang selalu dipenuhi warna. Tawa bayi gembul itu menjadi penyemangat semua orang yang ada di rumah itu tanpa terkecuali. Anjani mendekati sang mama ketika dua pria Baskoro itu sudah meninggalkan rumah. Mah, panggil Anjani, ya sayang, sahut Dara. Tadi Anjani lihat benda aneh di balik jaket Mas Arga. Kalau enggak salah kayak senjata api yang sering Anjani lihat di film-film. Mama tahu kalau suami Anjani punya senjata. Tanya Anjani. Bukan hanya suamimu sayang. Papa ataupun seluruh penjaga mempunyai senjata api untuk berjaga. Mereka semua sudah punya izin. Mereka hanya menggunakan di saat yang benar-benar dibutuhkan. Jelas Dara membuat Anjani kaget. Maksud mama suami Anjani sedang ada masalah. Anjani menjadi panik mendengar penuturan mamanya. Tenang sayang. Mereka akan baik-baik saja. Kita doakan yang terbaik untuk mereka. Dara mengelus lembut lengan menantunya yang masih terlihat panik. Dia sudah terbiasa dengan hal itu. Menjadi Nyonya Baskoro menjadikannya lebih kuat untuk menghadapi apapun ke depannya. Apalagi dulu suaminya pernah berkecimpung di dunia bawah.